Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dian Anwar selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis praktikum, dan Kakak Nurdin selaku asisten dosen kami. Pada pertemuan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil laporan bisnis plan yang diselenggarakan pada pertemuan ke-1 hingga ke-14. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya, Iga Dwi Wahyuni, dan di sini juga ada rekan saya, yaitu Safia Zakiyah Nahda. Di sini ada outline yang akan kita bahas, yaitu ada pendahuluan, riset pasar, profil usaha, kemudian aspek hukum dan legalitas usaha, aspek pasar dan pemasaran, peramalan, aspek teknis dan teknologi, kemudian aspek manajemen sumber daya manusia, kemudian aspek keuangan, aspek lingkungan industri, dan analisis kriteria investasi. Di sini ada pendahuluan, yaitu latar belakangnya, yaitu di sini di saat pandemi seperti ini, susu dibutuhkan untuk turut menjaga daya tahan tubuh. Masyarakat pun banyak melakukan aktivitas jual beli online dikarenakan banyaknya aktivitas yang saat ini dilakukan di rumah. Hal ini membuat kami terinspirasi untuk membuat produk es susu jelly yang dapat dinikmati melalui pengiriman online sampai ke rumah konsumen. Susu segar dingin dengan jelly yang kenyal menjadikan es susu jelly nikmat dan cocok untuk dikonsumsi setiap saat, baik saat panas, kemudian menemani mengerjakan tugas, bersantai, dan menjadi teman cemilan ataupun berbagai kondisi lainnya. Kemudian es susu jelly terbuat dari susu segar dan dipadukan dengan jelly yang kenyal. Es susu jelly digemari banyak kalangan, terutama anak-anak dan remaja, serta tergolong sederhana dalam proses pembuatannya. Kemudian selain itu, resiko kegagalan yang akan terjadi pun relatif rendah. Hal ini mendasari kami untuk menjadikan es susu jelly sebagai pilihan produk minuman untuk dipasarkan, sebagai tugas praktikum studi kelayakan bisnis. Kemudian ada tujuan, yaitu yang pertama menyediakan es susu jelly dengan susu berkualitas, yang kedua harga yang ditawarkan bersaing, yang ketiga keamanan konsumsi produk terjamin karena disertai tanggal baik dikonsumsi, yang keempat bekerja sama dengan berbagai ekspedisi sehingga memungkinkan pengiriman langsung ke customer. Kemudian yang kelima, packaging simpel tetapi tetap menarik. Dan yang terakhir yaitu kemasan ekonomis yang ditawarkan bisa dinikmati bersama-sama. Selanjutnya masuk ke riset pasar. Di sini ada hasil riset pasar yang sudah kami lakukan. Domisili terbanyak itu dari Jabodetabek, pertama Jakarta dengan 18 responden, lalu jenis kelaminnya didominasi oleh perempuan, juga usianya dari rentang 17 sampai 51 tahun. Untuk minuman, kami di sini melakukan riset pasar terhadap 3 kategori, yaitu minuman, makanan ringan, dan juga makanan beku. Untuk minuman, ya di sini yang terbanyak dipilih adalah es susu jelly dengan 33 responden, lalu sejamon 15 responden, dan boba pisang 9 responden. Untuk makanan ringan atau cemilan yang menang itu terbanyak dipilih oleh masyarakat, yaitu dessert regal, yaitu sebanyak 28 konsumen, 28 responden, lalu ada cipako ceak sebanyak 16 responden, dan roti gembong sebanyak 13 responden. Untuk frozen food, di sini terbanyak yang dipilih adalah risol frozen sebanyak 30 responden, lalu ada spicy cireng crispy sebanyak 20 responden, dan ikan asap sebanyak 7 responden. Berdasarkan hasil riset pasar yang sudah kami lakukan, di sini ada 3 skala prioritas, yaitu pertama melakukan penjualan produk minuman, yaitu es susu jelly, dengan besaran persen sebesar 33,58%. Yang kedua yaitu risol frozen, yaitu sebesar 30,53%. Lalu ada dessert regal sebesar 28,49%. Di sini kami melakukan skala prioritas berdasarkan pilihan terbanyak karena dalam riset pasar dilakukan untuk mengetahui pasar kita tuh di masyarakat apa sih
yang diinginkan masyarakat, pasar kita nantinya seperti apa. Next. Selanjutnya ada profil usaha, yaitu jenis usaha yang dijalankan yaitu bergerak di bidang minuman. Produk minuman yang kami jual memiliki merek dengan nama Lesela. Lesela sendiri merupakan produk minuman es susu jelly yang dimana sebagian besar produksinya menggunakan susu. Hal ini didasari karena susu merupakan minuman yang bergizi tinggi, karena dalam susu segar mengandung berbagai zat lengkap dan seimbang seperti protein, kemudian lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Serta susu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu menjaga kesehatan mata, membantu menjaga kesehatan tulang, dan meningkatkan kekuatan otot dan fungsi otak. Sedangkan jelly merupakan makanan ringan yang terbuat dari rumput laut yang memiliki kadar air dan serat yang tinggi, serta bertekstur sangat kenyal. Jelly sangat baik untuk kulit karena membantu dalam proses regenerasi sel, kemudian dapat menjaga berat badan, meningkatkan kekebalan tubuh, serta dapat mengurangi kolesterol jahat. Selanjutnya ada kontak tempat usaha, yaitu alamatnya untuk perusahaan kami yaitu ada di Jalan Margonda Raya, nomor 485, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, dengan kode pos 16424. Di sini ada nomor HP-nya, kemudian ada fax, email. Selanjutnya ada visi misi. Untuk visinya visinya sendiri yaitu memperkenalkan brand Lecela ke seluruh Indonesia, bahkan dunia, sebagai susu inovasi berkualitas serta menumbuhkan pola hidup sehat bagi generasi muda. Kemudian misinya yang pertama menjaga standarisasi dengan menyediakan minuman susu jelly yang segar, sehat, lezat, variatif, dengan harga bersaing. Yang kedua, menyajikan minuman es susu jelly yang selalu berinovasi. Yang ketiga, menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan karyawan guna mencapai performa operasional yang maksimal. Dan yang keempat, mengembangkan usaha di berbagai tempat yang strategis untuk menjadi industri rumahan minuman terbaik di Indonesia. Dan yang kelima, menjaga kualitas pelayanan untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada struktur organisasi. Untuk struktur organisasinya di sini ada pemilik usaha, kemudian bawahannya yaitu ada kru outlet, ada bagian admin dan marketing, bagian produksi, dan kurir. Kemudian ada produk yang ditawarkan. Untuk varian rasanya di sini ada 10 macam, yaitu yang pertama ada fresh milk, coklat, yang ketiga strawberry, mangga, koko hazelnut, koko taro, white chocolate, mochaccino, kemudian cappuccino, dan vanilla latte. Dan ukurannya itu ada 3 macam, yaitu 250 ml, 350 ml, dan 1 liter. Selanjutnya masuk ke aspek hukum dan legalitas usaha. Di sini kami memilih firma sebagai badan usaha yang akan kami jalankan karena usaha kami didirikan oleh 2 orang dan dua-duanya berperan aktif pendirinya dalam usaha tersebut. Juga belum memiliki usaha. Di sisi lain kami sudah saling mengenal dan mempercayai satu sama lain. Hal ini sangat dibutuhkan dalam membangun firma karena komunikasi antar anggota pendiri menjadi hal krusial dalam kelangsungan firma yang didirikan. Selain itu, sistem pengelolaan perusahaan lebih profesional menjadi salah satu alasan kami memilih firma karena setiap anggota terlibat di dalam kegiatan operasional perusahaan dengan pembagian tugas yang jelas di setiap struktur organisasinya. Setiap anggota pendiri pun berhak menjadi pemimpin. Jenis firma yang akan kami jalankan ialah firma dagang karena bergerak dalam industri perdagangan. Berikut merupakan langkah-langkah untuk mendirikan firma. Pertama, melakukan pembuatan akta pendirian, lalu permohonan surat keterangan domisili perusahaan, selanjutnya pembuatan nomor pokok wajib pajak, lalu permohonan surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau SP, PKP,
lalu pendaftaran ke pengadilan negeri, lalu melakukan permohonan izin mendirikan bangunan atau IMB, melakukan permohonan surat izin tempat usaha atau situ, lalu melakukan permohonan surat izin gangguan atau HO, melakukan permohonan surat izin usaha perdagangan atau SIUP, lalu permohonan tanda daftar perusahaan atau TDP. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat tanda daftar perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan. Kemudian di sini ada aspek pasar dan pemasaran. Di sini ada geografinya, yaitu di Indonesia, Jabodetabek, terutama di area Jakarta dan Bekasi. Kemudian demografinya yaitu ada laki-laki atau perempuan dengan rentang usia 15 sampai 20 tahun, belum menikah, dan mahasiswa atau mahasiswi. Terus kemudian fisiografinya yaitu kebiasaan hidup sehat, dan behavior-nya yaitu rebahan sembari bersosmed dan menonton film atau drama. Kemudian untuk kemasannya yaitu ada botol plastik dilengkapi stiker label merek. Kemudian ukurannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu ada 3 macam, 250 ml, 350 ml, dan 1 liter. Di sini ada desain kemasannya seperti apa dan desain stiker labelnya. Selanjutnya di sini ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu apa rencana Anda untuk membangun awareness. Di sini yaitu dengan melakukan periklanan atau advertising dan kampanye atau campaign, kemudian membuat cerita mengenai hidup sehat pada saat pandemi, baik dengan video pendek ataupun dinarasikan di Instagram, kemudian YouTube dan TikTok, atau penggunaan medsos terbanyak berdasarkan hasil survei. Kemudian mengajak influencer terkait gaya hidup sehat untuk mengkampanyekan hidup sehat. Kemudian yang direncanakan untuk membuat pelanggan mencoba yaitu yang pertama sampling minuman di kalangan influencer, kemudian memberikan minuman gratis di kegiatan olahraga masyarakat, dan memberikan minuman gratis dan menjualnya di gerai pada event kampus. Kemudian jalur distribusi untuk produk atau jasa pada produk kami yaitu kalau offline yaitu distributor kami tidak ada. Kemudian tokonya itu bangun outlet pada lokasi home industry, kemudian konsinyasi, penjualan langsung, buka gerai pada event. Kemudian untuk modern marketnya kami tidak ada, dan untuk online-nya kami juga menyediakan pada website yaitu jual Lecella es susu jelly berkualitas dengan ukuran 250 ml, 350 ml, 1 liter home industry. Kemudian untuk aplikasinya yaitu melalui e-commerce apps yaitu seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, GoFood, pada Gojek ataupun pada GrabFood yaitu pada Grab. Kemudian chat apps melalui WhatsApp grup, kemudian ada delivery yaitu Gojek atau Grab atau on delivery. Selanjutnya masuk ke forecasting. Di sini kami melakukan forecasting pada produk-produk yang sudah ada di pasaran sebelumnya. Di sini kami memilih 3 produk dengan varian yang terbanyak, yaitu ada varian mangga, varian original, dan varian coklat, yang kami rasa nantinya akan laku di pasaran. Berikut merupakan grafik perbandingannya untuk hasil peramalan produk mangga, original, dan coklat. Dari seluruh pengolahan data peramalan perhitungan dengan menggunakan metode moving average dan metode exponential smoothing dengan alpha 0,65 dapat disimpulkan bahwa untuk varian mangga digunakan metode exponential smoothing dengan alpha 0,65. Untuk varian original digunakan metode exponential smoothing alpha 0,65 dan untuk varian coklat dapat digunakan metode moving average 3. Hal tersebut dikarenakan metode-metode yang tadi disebutkan memberikan nilai error atau mapet terkecil. Dapat dilihat pula pada grafik
Atau pada data permintaan bahwa permintaan es susu jelly untuk varian coklat lebih banyak peminatnya atau lebih diminati oleh konsumen daripada varian original dan varian mangga. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Berikut adalah gambar atau bagian tampak depan dari bangunan perusahaan kami. Selanjutnya ada gambar atau bagian atau tampak samping kanan bangunan, kemudian ada tampak samping kiri dari bangunan. Dan bagian ini merupakan tampak belakang bangunan dan juga tampak atas bangunan. Selanjutnya ada ruang outlet. Ruang outlet di sini digunakan untuk customer melakukan pembelian secara langsung. Selain itu di ruang outlet ini digunakan sebagai tempat penyimpanan produk jadi dari es susu jelly ini. Seperti itu. Kemudian ada ruang office. Ruang office digunakan sebagai apabila ada customer yang ingin melakukan kerjasama dapat dilakukan di ruang office untuk melakukan konsultasi atau sebagainya. Kemudian di ruang office ini juga pihak pemasaran melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Di sini ada ruang musola, kemudian ada tempat wudhu, ada kamar mandi yang disediakan oleh industri rumahan kami untuk karyawan ataupun customer yang ingin menggunakannya, seperti itu. Dan di sini adalah ruang produksi yang digunakan untuk memproduksi produk-produk yang akan kami jual. Dan di sini ada ruangan penyimpanan bahan baku yang digunakan untuk menyimpan bahan baku dan kelengkapan lainnya seperti tempat untuk penyimpanan barang jadinya, box-boxnya. Di situ ditaruh di tempat ruang penyimpanan bahan baku. Seperti itu. Selanjutnya di sini alur produksi, yaitu ada dokumen-dokumennya, dimulai dari admin saat melakukan purchase order, lalu diterima oleh supplier, supplier mengirimkan barangnya, sampai ke tahapan barang disimpan ke tempat penyimpanan. Untuk detailnya ada di sini, ada di flow gambar. Yang pertama itu menyiapkan bahan baku produksi es susu jelly, yaitu ada susu murni, jelinya, perasa, stiker, dan botol. Lalu step by step-nya ada semua di sini. Yang kedua, memasukkan jelly ke dalam botol menggunakan corong. Lalu salah satu bagian produksi mencampurkan susu murni dengan perasa susu, lalu mengisi susu yang sudah diberi perasa ke dalam botol yang telah dimasukkan jelly, lalu menutup botol kemasan es susu jelly, dan menempelkan stiker merek pada botol kemasan. Terakhir, menyusun susu pada karir untuk dipindahkan ke tempat penyimpanan sementara ataupun langsung didistribusikan. Di sini ada peta aliran proses. Detailnya sama seperti tadi, tidak ada yang berbeda, cuma di sini lebih diberitahu untuk menit-menitnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan produk es susu jelly. Total di sini ada 8,78 menit. Selanjutnya ada aspek manajemen sumber daya manusia. Di sini ada struktur organisasi dari perusahaan kami. Di sini ada pemilik usaha. Untuk pemilik usaha ini deskripsi pekerjaannya ada beberapa, yaitu seperti memimpin dan menjalankan usaha, kemudian memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan, kemudian memeriksa keuangan bisnis termasuk omset harian, kemudian memeriksa promosi yang sudah dan akan dilakukan, kemudian membangun tim yang solid dan mengawasi perkembangan tim. Kemudian memastikan kualitas produk tetap baik dan merencanakan inovasi dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan, serta mengangkat dan menghentikan karyawan,
kemudian menghitung laba rugi, kemudian mencatat biaya tetap dan variabel bulanan atau rekap bulanan. Kemudian untuk bagian administrasi dan pemasaran, kami kebutuhan karyawannya yaitu hanya 1 orang, gajinya itu yaitu sekitar 2.200.000, kemudian hari kerjanya itu Senin sampai Jumat, dengan deskripsi pekerjaan yaitu membuat strategi promosi dan menyediakan promosi melalui media sosial seperti e-commerce, kemudian menawarkan produk-produk ke toko, kemudian melakukan transaksi dengan customer dengan baik, ramah, dan cepat dan akurat, kemudian menjawab telepon masuk dengan baik sesuai SOP, menerima telepon, kemudian mencatat atau mendokumentasikan pesanan konsumen dengan jelas dan benar di sistem data. Kemudian koordinasi dengan pemilik usaha jika ada keluhan dari konsumen. Kemudian melakukan pembelian bahan baku ataupun bahan penolong. Kemudian ada bagian produksi, kebutuhannya untuk karyawan itu hanya 2 orang, kemudian gajinya itu 2.200.000 dan hari kerjanya sama Senin sampai Jumat dengan deskripsi pekerjaan yaitu melakukan proses transformasi bahan baku menjadi produk jadi, kemudian melakukan penerimaan barang dari supplier, melakukan packaging, serta melakukan pemindahan material dari tempat produksi ke tempat penyimpanan. Kemudian di sini ada crew outlet. Crew outlet di sini kebutuhan karyawannya itu 2 orang dengan gaji 1.870.000 dengan hari kerja sama Senin sampai Jumat dan deskripsi pekerjaannya itu menyapa pengunjung dengan ramah, kemudian melakukan transaksi jual beli di outlet home industry, mencatat pemasukan pengeluaran harian pada sistem informasi, mencatat stok kosong di outlet, kemudian memastikan kebersihan outlet. Dan untuk kru outlet ini terdapat karyawan part-time yang bekerja pada hari Sabtu dan Minggu dengan upah perharinya sebesar 75.000. Kemudian di sini ada kurir. Kurir ini kebutuhan karyawannya itu hanya 1 orang dengan gaji 600.000 dan hari kerjanya Sabtu dan Minggu dengan deskripsi pekerjaan yaitu melakukan distribusi produk jadi ke retailer yang telah bekerja sama serta mengantarkan produk jadi ke pelanggan pada pelanggan yang memilih jasa antar milik home industry. Kemudian di sini ada SOP pada tahap rekrutmen karyawan. Di sini terdapat aktivitasnya seperti apa, kemudian ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan keterangannya. Aktivitasnya mulai dari pemilik usahanya melakukan analisis kebutuhan, kemudian mencari calon karyawan yang dibutuhkan seperti apa, kemudian melakukan seleksi pelamar dan melakukan panggilan interview, serta pemilik usaha di sini melakukan tes awal. Tes awal di sini yaitu ada tes psikotes, interview bakat, dan minat. Kemudian setelah itu memberikan penilaian. Apabila calon karyawan tersebut dikatakan lulus, apabila lulus, maka akan dilanjutkan yaitu membuat kontrak kerja. Kemudian menempatkan karyawan dan memberikan on the job training serta membuat riwayat pelatihan dan update daftar karyawan dan selesai. Namun apabila karyawan tidak lulus, maka pemilik usaha melakukan pencarian calon karyawan lagi, seperti itu. Selanjutnya masuk ke reward dan punishment yang akan diberikan kepada karyawan. Untuk reward sendiri, kami melakukan yaitu dengan merayakan keberhasilan pencapaian target penjualan dengan makan bersama seluruh karyawan. Hal ini dilakukan agar seluruh karyawan turut merasakan hasil jerih lelah bersama-sama. Reward ini dapat membangun kerjasama tim yang kuat. Lalu penghargaan bulanan diberikan kepada satu karyawan yang dianggap terbaik pada bulan tersebut. Kriteria penilaian dilihat dari attitude, disiplin, dan melakukan pekerjaan mengikuti SOP dengan baik dan benar. Terdapat bonus voucher belanja di supermarket untuk karyawan yang mendapatkan penghargaan karyawan terbaik. Selanjutnya punishment atau hukuman yang diberikan.
Pertama, jika karyawan kedapatan melakukan pelanggaran dengan sengaja dan dilakukan saat sudah pernah ditegur sebelumnya, maka pemilik usaha akan memberikan surat peringatan atau SP1. Saat diberikan surat peringatan, karyawan masih dapat bekerja seperti biasa. Lalu, setelah diberikan surat peringatan, karyawan yang sama melakukan kesalahan lagi, pemilik usaha tidak akan menaikkan gaji karyawan sampai waktu yang telah disepakati, tergantung kesalahan yang dilakukan karyawan dan hasil diskusi pemilik usaha. Lalu, yang ketiga, yaitu pemecatan, merupakan punishment terakhir yang diberikan oleh pemilik usaha jika karyawan melakukan kesalahan fatal yang tidak dapat ditolerir. Next, kita masuk ke aspek keuangan. Di sini pertama ada praoperasional, di mana biaya-biaya di sini yang akan kita keluarkan sebelum usaha ini dijalankan, yaitu untuk pembelian investasi, mesin peralatan, dan inventaris kantor. Untuk mesin peralatan sendiri, kita ada kulkas, kompor, panci, 25, lalu spatula stainless steel, ada corong stainless, cool box, freezer, box, dan rak besi. Untuk total rincian pembiayaan mesin dan peralatan sebesar 31.243.000. Lalu untuk inventaris kantor ada set furnitur kantor, laptop, set meja kursi outlet, set furnitur outlet, lalu sajadah, komputer kasir, dan telepon dengan total 26.900.000. Lalu di sini ada investasi harta tak berwujud, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Lalu ada total biaya investasinya berdasarkan harta tetap dan harta tak berwujud sebesar 59.143 rupiah. Di sini ada kredit sebesar 3 juta rupiah yang persentasenya didapati sebesar modal sendiri 96,92% dan kredit sebesar 3,08%. Selanjutnya biaya operasi. Biaya operasi ini yang dikeluarkan saat perusahaan dijalankan, yaitu ada pembelian bahan baku dan bahan penolong, lalu upah tenaga kerja, biaya umum produksi, yang ditotal sebesar 253.329.000. Lalu ada biaya usaha, yaitu gaji pemilik usaha, staf admin, staf outlet, kurir, staf part-time, suplai kantor, biaya sewa, yaitu sebesar 207.240.000 rupiah. Lalu total biaya operasi per tahun yaitu sebesar 460.569.000 rupiah. Masuk ke laba rugi, di sini ada rencana produksi yang akan kita lakukan pada tahun pertama sampai tahun-tahun berikutnya, sampai tahun kelima. Di sini merupakan proyeksi yang akan memberitahu bahwa perusahaan yang akan kita jalankan ini akan untung atau rugi. Di sini ada harga jual yang akan kita pasang pada tahun pertama sampai tahun kelima, lalu hasil penjualannya seperti apa, biaya-biaya yang dikeluarkan seberapa banyak, dan dihasilkan bahwa seluruh tahun dari tahun pertama sampai tahun kelima yaitu laba bersih, mulai dari 24 juta sampai yang tahun terakhir 47 juta. Untuk amortisasi itu merupakan biaya pada dokumen-dokumen, biaya tak terwujud, umur ekonomisnya 5 tahun, maka dibagi 5, jadi ada amortisasinya sebesar 200.000. Dan untuk penyusutan berdasarkan umur ekonomis tetap dihitungnya per tahun, yaitu ada yang 4 juta, ada yang 3 juta per tahun. Lalu juga ada arus kas, yaitu keluar masuknya uang. Di sini ada penerimaan kasnya, ada saldo kas awal, lalu dari hasil penjualan sendiri, lalu modal yang kami keluarkan, lalu ada kredit investasi dan kredit modal kerja. Untuk arus kas ada investasi, biaya pokok produksi, biaya usaha, penyusutan dan amortisasi, lalu ada biaya bunga dan pajak. Lalu ada kewajiban bank untuk angsuran kredit pada tahun pertama sampai ketiga, karena kami melakukan
kredit untuk tahun pertama sampai tahun ketiga saja. Di sini ada neraca yang nantinya bisa terlihat modal yang kita keluarkan berapa, lalu hutang yang kita miliki berapa, dan keuntungannya berapa yang ada pada perusahaan. Di sini ada cash flow. Untuk tahun pertama didapati cash flow-nya sebesar 35.299.999 rupiah. Lalu tahun kedua 70.349.599 rupiah. Tahun ketiga 53.294.040 rupiah. Tahun keempat sebesar 60.695.529 rupiah. Dan tahun kelima didapati sebesar 54.904.623 rupiah. Masuk ke aspek lingkungan industri, di sini kami melakukan analisis SWOT perusahaan, yaitu kekuatan kami atau strength yang kami miliki adalah yaitu menyerap tenaga kerja, lalu menghidupkan UMKM, harga yang cukup bersaing, banyaknya varian yang ditawarkan, outlet yang nyaman, tersedia pengiriman ke retail-retail, lalu karyawan yang berdedikasi di bidangnya, dan adanya layanan khusus untuk membership. Lalu kekurangan kita, weakness, yang kita miliki adalah produk tidak tahan lama. Lalu pemilik usaha merupakan pemain baru dalam bisnis UMKM, lalu menambah jumlah sampah, banyaknya pesaing, dan meningkatnya biaya listrik, air, internet, dan telepon. Lalu ada opportunities atau kesempatan yang kita miliki, yaitu perusahaan kami dapat mengurangi tingkat pengangguran, potensi ekonomi pasar masih luas, lalu menarik masyarakat yang ingin hidup sehat, varian rasa yang banyak, mencakup keinginan masyarakat, juga perkembangan penjualan online yang sangat pesat di masyarakat, itu merupakan kesempatan-kesempatan yang kami miliki. Lalu di sini ada threats atau ancaman, yaitu sudah ada produk serupa di pasaran dengan harga yang lebih terjangkau. Lalu pola hidup masyarakat yang cenderung memilih belanja di supermarket, juga perizinan usaha relatif sulit didapat. Selanjutnya ada analisis dampak lingkungan dari adanya usaha atau bisnis. Dampak yang pertama yaitu ada dampak positif. Dampak positifnya itu yang pertama ada menambah penghasilan penduduk, kemudian memperluas lapangan pekerjaan, kemudian mengurangi ketergantungan dengan negara lain, membantu menumbuhkan sikap cinta terhadap produk dalam negeri, serta menciptakan masyarakat yang sehat dengan kebiasaan mengonsumsi susu jelly. Kemudian yang terakhir, mampu mengangkat perekonomian masyarakat yang ada di sekitar usaha industri tersebut, karena banyaknya usaha industri susu jelly yang berhasil dalam mengembangkan usahanya, mampu menarik minat masyarakat untuk ikut terjun dalam bidang usaha industri ini. Kemudian ada dampak negatifnya. Yang pertama terjadinya pencemaran lingkungan karena botol-botol yang digunakan untuk produk finished goods merupakan botol sekali pakai. Kemudian adanya sifat konsumerisme dan cara hidup masyarakat berubah, serta limbah industri menyebabkan polusi, terutama polusi pada industri plastik, bisa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan alam serta menimbulkan masalah bagi tumbuhan bahkan manusia. Kemudian rusaknya adat istiadat masyarakat setempat seiring dengan perubahan perkembangan di daerah tersebut. Selanjutnya ada analisis kriteria investasi. Di sini ada tabel BEP perusahaan. Untuk tabel BEP perusahaan, berdasarkan hasil tabel perhitungan di atas, maka perusahaan industri susu jelly harus menjual sebanyak 16.875 unit di tahun 2017, kemudian 16.691 unit di tahun 2018, dan 17.983 unit di tahun 2019, kemudian 18.457 unit di tahun 2020, dan 19.550 unit di tahun 2021, agar memperoleh keuntungan sesuai yang diharapkan. Kemudian
Di sini ada tabel analisis NPV perusahaan atau Net Present Value. Dari hasil perhitungan pada tabel tersebut, bahwa NPV yang didapatkan yaitu positif dengan nilai sebesar 127.181.675. Kemudian artinya investasi yang akan dijalankan tersebut dapat menghasilkan sekitar 127.181.675 juta setelah melunasi biaya pembelian mesin dan biaya bunga. Sehingga analisis bisnis ini layak, maka investasi dapat dipertimbangkan karena nilai NPV-nya itu lebih besar dari 0 atau positif atau dikatakan positif, sehingga masuk dalam kategori layak. Seperti itu. Kemudian di sini ada tabel IRR perusahaan atau Internal Rate of Return. Bahwa Internal Rate of Return merupakan tingkat pengembalian dari suatu investasi berdasarkan simulasi yang dilakukan terus-menerus, bahwa didapat R yaitu sebesar 79,93211299%, sehingga IO sama dengan PV. Dan di sini ada tabel analisis payback period perusahaan juga, bahwa berdasarkan hasil perhitungan payback period, bahwa investasi dapat terbayar dalam waktu 1,3843 tahun, maka modal yang dihabiskan yaitu sebesar 59.143.000 bisa kembali dalam jangka waktu 1,3 tahun. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada tabel analisis PI atau Profitability Index, bahwa pada tahun pertama investasi yang dilakukan belum menguntungkan, yaitu PI kurang dari 1, namun pada tahun kedua dikarenakan tidak melakukan pengeluaran lagi untuk investasi dan barang masih layak untuk digunakan karena belum melewati masa depresiasi, investasi yang dilakukan menguntungkan, yaitu dengan nilai PI lebih besar dari 1. Kemudian di sini ada tabel analisis ARR atau Average Rate of Return, bahwa tingkat pengembalian akuntansi atau Accounting Rate of Return atau ARR pada investasi tersebut yaitu sebesar 74,82%. Sehingga perusahaan dapat menilai apakah akan melanjutkan investasi atau membatalkan dengan keuntungan sebesar 74,82% tersebut. Pada umumnya, pengusaha atau investor dapat membandingkan faktor bunga yang berlaku untuk mengambil keputusan. Bila dianggap menguntungkan, maka investasi pada proyek yang bersangkutan akan dilanjutkan. Namun, apabila merugikan, maka rencana investasi tersebut akan dibatalkan. Selain itu, pengusaha atau investor juga dapat membandingkan 2 atau lebih proyek dan menilai proyek mana yang paling menguntungkan sehingga dapat memberikan masukan untuk pemilihan proyek. Selain itu, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi nilai ARR-nya, maka semakin tinggi pula pengembaliannya atau semakin menguntungkan, seperti itu. Berikut merupakan kesimpulan dari laporan rencana bisnis perusahaan kami, dapat dilihat pada slide berikut ini. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat presentasi yang dapat dilakukan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.